Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Saya ada kabar nih dari Kalimantan Barat. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Anak SMP 4 Desa Nangabayan ujian pakai sinyal Malaysia. Inilah nampaknya ke sebelah sana udah Malaysia nih. Kami pas di perbatasan. Nah, miris sekali kan? Sampai harus manjat ke atas. Kita juga dengar ada suara generatornya. Kita juga lihat bagaimana itu tendanya tenda darurat. Demi untuk dapat mengikuti asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK. Mereka semua adalah siswa SMP Negeri 4 Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Saya nggak tahu ya bagaimana jaringan internet di Malaysia, apakah gratis ataukah di situ ada yang masang wifi kuat atau entah kayak gimana. Tapi mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena memang tidak ada solusi lain dari pemerintah. Untungnya masyarakat di sana termasuk masyarakat yang bersedia untuk bahu-membahu demi kemajuan anak-anak mereka. Bagaimana tidak, sehari sebelum ujian ini dilaksanakan, ini orang tuanya, yang tua-tuanya dulu, bapak-bapaknya pergi duluan tuh ke atas. Ngapain di atas? Mendirikan tenda, menyiapkan tempat untuk anak-anaknya. Dan sehari kemudian anak-anaknya dan guru-guru baru juga naik ke atas. Memang di Indonesia ini PR utamanya adalah perkara pemerataan pembangunan ya. Cuman ya malu aja gitu. Masa urusan internet aja harus minjem ke Malaysia? Ini sebenarnya PR besar untuk Kemendikbud, di mana dengan pemberlakuannya sistem berbasis komputer segala macam, ini seharusnya diperhitungkan juga untuk masyarakat, sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah. Atau ya setidaknya disediakan sinyal lah khusus untuk di sekolahnya gitu. Jangan sampai untuk urusan ini akhirnya pihak sekolah harus mengakal-akali dengan hal-hal seperti ini, sampai harus ngemodal generator, bikin tenda, dan sebagainya. Nah, kita lihat ini adalah pengakuan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Saya Petrinus Bujong, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ketungau Hulu, mau melaporkan bahwa untuk kegiatan ANBK terpaksa kami laksanakan persis di Bukit Empaung. Bukit Empaung ini persis berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Kami terpaksa harus melaksanakan ujian ANBK di sini karena mengingat tidak tersedia sinyal di sekolah kami. Ya, kalau lihat Bapak Kepala Sekolahnya, ini sebenarnya beliau punya channel YouTube. Jadi bukan berarti mereka tidak mau untuk maju ya. Jadi mereka juga berusaha untuk tetap bisa mendapatkan sinyal dan sebagainya. Tapi di video 1 tahun yang lalu ini beliau masih terlihat lebih muda. Selain channel yang bernama Petrinus Bujong ini, ada juga channel yang sepertinya dari daerah yang sama, namanya channel Cik Gubatas. Jadi kalau misalnya para sahabat ingin mendukung kedua channel ini, silahkan kunjungi channel Petrinus Bujong dan channel Cik Gubatas. Ini sepertinya keduanya memang yang satu guru di SMP tersebut, yang satunya lagi kepala sekolah. Ya, walaupun kita lihatlah video-video yang diuploadnya jarang-jarang dan sebagainya, ya harap maklum karena mereka mengalami keterbatasan fasilitas, terutama perkara sinyal. Ini saya juga menemukan video dari Abdurrahman Dompu, nama channelnya. Kita lihat bagaimana kondisi sekolah di sana. Ini sekolahnya terlihat seperti tidak memakai tembok ya, kayak pakai papan-papan gitu. Dan mereka lagi berlatih paskibraka, dan yang melatihnya juga bukan sembarangan, langsung oleh TNI. Ya, semoga Indonesia nantinya bisa benar-benar memikirkan bagaimana caranya memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia, termasuk ke daerah-daerah pelosok. Sebenarnya sih yang saya dengar, strategi yang paling bagus untuk pembangunan infrastruktur dan segala macam itu dimulai dari daerah terpencil dulu malah. Kenapa? Karena di daerah-daerah terpencil tersebut, kebutuhan infrastrukturnya tidak setinggi di daerah-daerah kota, daerah-daerah yang sudah terjamah pembangunan. Dengan memfokuskan di sana,
area yang terbangunnya akan lebih banyak dibandingkan memfokuskan daerah-daerah yang sudah maju saat ini. Ya wallahu alam bagaimana pemerintah akan menyikapi perkara hal ini. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.